tekuni bidang yang kalian minati, dan mungkin kalian sudah punya bakat dari lahir, maka tekuni bidang itu. Jangan takut gagal, jangan takut kalah. Yakinlah kalau diri kalian itu bisa menggapai apa yang kalian impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatunima. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaro, Man1 Bojonegoro selalu berupaya untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga potensi siswanya, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, pada kesempatan kali ini podcast Mansaro telah menghadirkan juara 1 tingkat kabupaten, yakni kompetisi sains madrasah, yakni Ayu Rizky Lestari dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia nggak? Bahagia Bu. Oh bahagia. Jangan-jangan nanti takutnya kalau lagi galau dan nggak lagi galau ya? Enggak. Ayo, gimana nih perasaannya setelah kemarin dinobatkan menjadi juara 1 tingkat kabupaten KSM di Mapel apa? Ekonomi. Mapel ekonomi terintegrasi. Iya. Perasaannya gimana? Yang pastinya pertama kali itu nggak nyangka. Terus ya bangga bisa dapat juara 1, apalagi di tingkat kabupaten. Dan ekonominya itu terintegrasi pelajaran agama gitu. Terintegrasi dengan pelajaran agama. Ya, jadi ada kebanggaan tersendiri gitu Bu. Ada kebanggaan tersendiri. Selain kamu bisa menaklukkan pelajaran ekonomi, kamu juga bisa menaklukkan pelajaran. Kalau terintegrasi dengan pelajaran agama itu maksudnya gimana sih? Ada pelajaran agamanya Bu, jadi dihubungkan ke muamalah gitu. Oh, Misalkan, seperti itu. Oh, berarti tentang agama gitu ya. Oke. Gimana sih ceritanya kok bisa juara 1? Awalnya gimana? Awalnya itu saya dari dulu emang ikut bimbingan Olimpiade Ekonomi. Nah, saya tekuni terus sampai ada seleksi di tingkat sekolah. Alhamdulillah saya masuk. Terus saya ikut di tingkat kabupaten dan alhamdulillah dapat juara. Tadi kan kamu mengikuti Olimpiade Ekonomi. Kenapa harus Olimpiade Ekonomi yang kamu pilih? Karena dari awal saya masuk di sini saya minat pelajaran ekonomi Bu. Jadi saya itu pengen banget mendalami materi ini karena menurut saya itu sesuai sama apa yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan? Sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Saya ingin jadi pintar di bidang perekonomian, apalagi kan seorang perempuan harus pintar mengatur ekonomi. Oh gitu, apalagi seorang perempuan harus pintar mengatur ekonomi. Ada nggak sih sosok di balik itu yang memotivasi kamu untuk menjadi seorang yang pintar ekonomi? Yang paling memotivasi saya itu ngefans sekali dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Ya, itu Ibu Sri Mulyani. Jadi saya ingin membuktikan kalau bahwa perempuan itu juga bisa gitu. Oh, perempuan itu juga bisa. Iya, bisa berprestasi, bisa jadi, intinya perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri, tidak boleh bergantung ke orang lain terus. Oh, luar biasa. Terus nih, ekonomi. Ini kan kenapa kok berarti kan jurusan kamu adalah IPS? Iya. Ya. Kenapa dulu kamu milih IPS? Biasanya nih, nggak semuanya ya, nggak menjudge semuanya. Biasanya kalau seumpama suka tentang hitung-hitungan, kan ekonomi identik dengan hitung-hitungan gitu kan. Kenapa kamu pilih di IPS? Biasanya kan sukanya di IPA, mungkin seperti itu. Kenapa pilih IPS? Karena menurut saya IPS itu lebih ke kehidupan sosial. Saya ingin lebih berguna di masyarakat gitu Bu. Jadi kalau IPS, harapan saya bisa berguna di masyarakat, entah membantu ini, membantu itu yang berhubungan dengan sosial gitu. Oh, berarti kamu ingin menjadi seorang wanita yang berguna, yang mandiri tapi juga berguna dan memberikan sumbangsih lah intinya di masyarakat. Oh, ini gimana sih kamu ngatur? Boleh tahu dong, kamu ngatur waktu belajar itu kayak gimana sih, yuk?
intinya ya harus berkomitmen sama diri sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan sama rasa malas. Kalau saya sendiri, saya meluangkan waktu 1 jam untuk belajar setiap harinya. Jadi belajar itu udah harus lama. Yang penting bisa berkomitmen setiap harinya berapa jam gitu. Tapi itu harus terus, jangan sampai dikalahkan sama rasa malas. Oh, jangan sampai dikalahkan oleh rasa malas. Gimana kamu menghalang? Kalau rasa malas itu kayaknya sesuatu yang wajar, bener nggak sih Yu? Bener banget. Nggak setiap orang itu pastilah punya rasa malas lah. Untuk membangkitkan semangat kamu itu gimana kamu? Cara membangkitkan kamu semangat lagi? Ya pastinya saya ingin selalu punya cita-cita. Nah, jadi saya selalu mengingat cita-cita saya itu apa. Makanya saya terus belajar itu, karena kalau saya tidak belajar pasti saya tidak akan bisa menggapai cita-cita saya. Soalnya kan di lingkungan masyarakat itu bukan saya sendiri yang punya cita-cita itu, pasti banyak yang pengen juga. Nah, jadi saya harus bisa mengalahkan semua orang, bukan semua orang tapi banyak orang di masyarakat yang tentunya yang lainnya itu juga pintar atau bahkan lebih bisa daripada saya. Pengen tahu cita-citanya apa sih? Kalau boleh tahu sih, cita-citanya pengen jadi apa sih Ayu ini? Pengen jadi apa sih Ayu? Kalau saya sendiri pengen jadi manajer, Bu. Wow, pengen jadi manajer. Kalau bisa ya pengen jadi punya usaha sendiri gitu, punya ngelola usaha saya sendiri. Kalau Jadi kayak gitu. bosnya. Kalau nggak jadi pengusaha minimal jadi manajer lah kayak Yeah. gitu. Wah, semoga terwujud. Kan ini sudah punya bekal nih dari juara KSM ya, ekonomi lagi kayak gitu. Sebelumnya, waktu kamu mengikuti bimbingan Olimpiade dan lain sebagainya, mempersiapkan untuk mengikuti lomba KSM ini, ada nggak sih hambatan, halangan dan lain sebagainya dalam kamu mempersiapkan untuk mau mengikuti lomba ini? Ada, Bu. Kemarin saya juga ikut lomba esai yang diadakan sekolah. Ikut lomba esai juga? Iya, Bu. Terus itu kan saya harus mempersiapkan semuanya. Jadi itu mengurangi waktu saya untuk belajar ekonomi. Jadinya saya harus nambah waktu yang tadinya saya bisa istirahat, jadi saya gunakan untuk belajar ekonomi. Saya juga terpilih sebagai salah satu siswa yang mengikuti ANBK. Jadi saya juga harus ikut simulasi. Jadi waktu untuk belajar ekonomi itu cukup maksudnya terkuras untuk yang lainnya. Jadi saya harus nambah waktu lagi. Oh, berarti kamu membagi waktu ya? Berarti intinya adalah membagi waktu. Mana waktu untuk belajar tentang KSM-nya, terus mana waktu untuk mengerjakan PR, tentunya untuk tugas-tugas dari mata pelajaran setiap hari kan ya. Terus mana waktu untuk mengikuti, kamu ikut lomba esai risalah Rasulullah yang kemarin itu. Terus kemarin ada hasilnya nggak nih? Ada, Bu. Wow, juara berapa? Alhamdulillah dapat juara harapan. Dapat juara harapan, wah luar biasa sekali. Dari ikut KSM ekonomi sudah dapat juara 1. Terus kemarin lomba esai dapat juara juga. Gimana perasaan? Kamu nyangka nggak sih bisa meraih itu? Saya nggak nyangka, Bu, sebenarnya. Apalagi itu waktunya kan mepet. Jadi saya tuh sudah pasrah, gimana pokoknya saya usaha semaksimal mungkin, nanti hasilnya saya serahkan pada Allah. Alhamdulillah semuanya dapat hasil. Alhamdulillah, selain memasrahkan diri kepada Allah dan juga ada usahanya. Tentunya seperti itu. Pengen tahu cara kamu untuk mengapresiasi diri kamu tuh seperti apa sih, Yu? Sebenarnya nggak ada cara tersendiri saya mengapresiasi diri. Lebih ke nanti kalau sudah saya mendapat hasil yang saya inginkan itu, saya luangkan waktu sehari untuk istirahat. Oh, berarti cara untuk mengapresiasi diri itu cukup seperti itu ya? Meluangkan waktu untuk istirahat. 1 hari untuk istirahat. Wujudnya seperti kamu istirahat. Maksudnya istirahat ini gimana? Istirahat dari apa ini? Istirahat dari pelajaran, Bu, dari entah itu mapel, entah itu ekonomi. Jadi saya sehari itu saya cuma diam aja atau biasanya tiduran gitu. Yang pekerjaan lainnya sudah saya selesaikan kemarinnya atau besoknya baru saya kerjakan. Berarti kamu mengkhususkan 1 hari ini untuk mengapresiasi, oke, saya istirahat dari ini. Wah, luar biasa. Cukup unik ya ternyata untuk mengapresiasi dirinya hanya dengan istirahat saja 1 hari, tidak memegang apapun pelajaran apapun itu. Wah, luar biasa sekali. Terus orang tua Nio setelah tahu kamu juara 1 nih, gimana perasaan dari orang tua? Pastinya orang tua itu sangat bangga.
anaknya bisa dapat juara 1, terus dikasih tahu juga jangan cepat puas, tetap berusaha, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoanya lebih di ibadahnya, berdoanya itu lebih dikencengi lagi. Pasti nanti Allah kasih yang dipingin. Oke, berarti intinya jangan cepat puas. Ya. Tetap berdoa, tetap berusaha lagi gitu. Wah, luar biasa. Terakhir yuk, pesan kesan untuk sobat Mansaro nih. Silakan. Pesan saya untuk semuanya, kalau kalian sudah minat mengikuti apapun itu, tekuni bidang yang kalian minati, dan mungkin kalian sudah punya bakat dari lahir, maka tekuni bidang itu. Jangan takut gagal, jangan takut kalah. Yakinlah kalau diri kalian itu bisa menggapai apa yang kalian impikan. Wah, luar biasa sekali. Ayu, terima kasih sekali telah menginspirasi pada hari ini kepada teman-teman Sobat Mansaro. Jangan lupa juga saya terinspirasi dari Ayu, itu kayaknya bisa dilakukan untuk mengapresiasi diri sendiri, bisa dengan satu cukup gratis, cukup tidak membuang waktu dan lain sebagainya ya. Yeah. Mengapresiasinya cukup sekali, 1 hari tanpa belajar kayak gitu. Yeah. Wah. Baik Ayu, terima kasih untuk kedatangannya di podcast Mansaro. Saya tunggu kedatangannya lagi ke sini ya. Yep. Semoga dengan juara-juara yang lebih lagi. Amin. Amin. Baik Sobat Mansaro, demikianlah perbincangan inspirasi saya dengan seorang Ayu Rizky Lestari dari kelas 11 IPS 2. Saya Azimatul Nima, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.